Kemudian contoh kasus kali ini, karena sebelumnya kita sudah belajar contoh kasusnya gerakannya secara horizontal, kali ini kita akan mencoba gerakannya secara vertikal. Di sini ada sebuah lintasan secara vertikal yang akan dilemparkan, yaitu sebuah bola basket dilemparkan ke atas secara vertikal dengan percepatan 30 meter per detik. Dengan kecepatan 30 meter per detik. Kemudian karena di sini ada ada yang menghambat, yaitu gravitasi, percepatannya kita tentukan 10 meter per detik kuadrat. Artinya dalam 1 detik kecepatan bola ini akan berkurang 10. Detik pertama 10 menjadi 20, detik kedua 10 menjadi 10, dan detik ketiga menjadi 0. Artinya pada saat di puncak kecepatan bola basket ini menjadi 0. Nah, yang kita perlukan adalah waktu di mana bola basket ini mencapai puncaknya berapa detik. Karena tadi diambil 10 setiap detiknya, berarti pada saat titik tertinggi kecepatan bola basketnya menjadi 0 membutuhkan waktu 3 detik. Nah, detik pertama misalkan kecepatannya, karena tadi detik pertama itu adalah 30 meter per detik, kemudian mau ke detik kedua itu menjadi 20 meter per detik. Artinya ada jeda di mana bola basket ini kecepatannya berkurang dari 30 menjadi 20. Maka kita hitung, coba kita hitung. Detik pertama tadi 30. Kemudian mau ke detik kedua, ini kecepatannya berkurang menjadi 20. Menjadi 30 ditambah 20. Maka hasilnya adalah 50. Berarti kita rata-ratakan dibagi 2 sama dengan 25. Artinya detik pertama bola basket ini menempuh jarak 25 meter. Dari sini 10, 25. Ini 25 meter. Kemudian detik kedua itu asalnya 20 meter per detik, kemudian menjadi 10 meter per detik. Maka 20 ditambah 10 sama dengan 30. Kita coba rata-ratakan, dibagi 2 sama dengan 15. Berarti detik keduanya itu jarak tempuh yang dilalui bola basket ini menjadi 15 meter. Kita coba. Nah, ini 15 meter. Kemudian detik terakhir, detik ketiga, yaitu yang asalnya 10 ditambah 0 menjadi 0 gitu ya. Artinya 10. Kemudian kita rata-ratakan dibagi 2 menjadi 5 meter. Berarti detik ketiga adalah 5 meter. Maka total jarak secara keseluruhan menjadi tadi 25 tambah 15 sama dengan 40. Kemudian ditambah 5 menjadi 45. Maka kita katakan, kalau kita tuliskan ke dalam persamaan matematik, 30 meter per detik dibagi 10 meter per detik kuadrat. Karena ini kita coret-coret menjadi 30. Kita coret-coret. Nah, 30 dibagi 10 sama dengan
3. Ini ada detik jadi 3 detik. Berarti sesuai dengan apa yang kita duga bahwa waktu yang ditempuh oleh bola basket ini mencapai titik tertinggi itu adalah 3 detik. Kemudian tinggi maksimumnya adalah 45 meter yang didapatkan dari, misalkan kalau kita ingin lebih singkat, lebih mudah, berarti ini kecepatan awalnya adalah 30 meter per detik, kemudian dikalikan 3 detik, karena ini adalah 3 detik, kemudian ditambah, di sini kan kecepatan akhirnya adalah 0, maka 0 meter per detik dikali 3 detik. 30, kalau misalkan 30 terus, seperti bahasan sebelumnya, kalau misalkan bola basket ini bergerak 30 meter per detik terus, maka menjadi 90 meter per detik. Jaraknya menjadi 90. Kemudian kalau misalkan di sini kecepatannya menjadi 0, menjadi 0 meter per detik dikali 3 detik sama dengan 0. Nah, karena di sini antara kita rata-ratakan antara 90 meter dengan 0, berarti kan 90 ditambah 0 sama dengan 90 meter. Berarti kita rata-ratakan menjadi 90 dibagi 2 sama dengan 45 meter. Sama dengan hasil tadi, 45 meter. Contoh kasus lainnya misalkan ya, kita coba dengan contoh kasus lainnya dengan model yang sama. Bola basket dilempar ke atas dengan kecepatan 50 meter per detik. Kemudian karena ada gaya gravitasi yang menghambat 10 meter per detik kuadrat, jadi setiap detiknya itu 50 meter per detik ini dikurangi 10 hingga akhirnya menjadi 0. Maka waktu yang dibutuhkan untuk bola basket mencapai titik tertingginya adalah 5 detik. Simpelnya menjadi 50 dibagi 10 menjadi 5 detik. Kemudian kalau misalkan kita hitung kira-kira jarak tempuhnya berapa meter, kita coba. Asalnya 50 meter per detik. Kemudian mau ke detik kedua itu kecepatannya berkurang menjadi 40. Hasilnya 90. Kemudian kita rata-ratakan menjadi 2 menjadi 45. Jadi jaraknya adalah detik pertama jaraknya adalah 45. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian detik berikutnya, detik kedua yang asalnya 50 menjadi 40, menuju ke detik ketiga kecepatannya berkurang menjadi 30. Sama dengan kemudian kita rata-ratakan bagi 2 sama dengan 35. Maka detik kedua jaraknya adalah 35. Ini 45 ya. 1, 2, 3 tambah 5 menjadi 35. 45 tambah 35 berarti menjadi 80 ya, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian detik ketiga mungkin disamakan dengan ini ya. Disamakan dengan ini. Detik ketiga karena ini adalah 3 detik. Tinggal ditambah 45. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 45 menjadi 125 meter. Artinya jarak dari sini ke atas ke titik tertingginya itu mencapai 125. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, setengah. Kalau misalkan kita modelkan ke dalam matematik, maka T sama dengan 50 meter per detik dibagi 10 meter per detik kuadrat. Kita coret-coret. Ya, menjadi 10 dibagi 10, 50 dibagi 10 detik sama dengan 5 detik. Kemudian jarak atau ketinggian maksimumnya yang dicapai oleh bola basket ini sendiri adalah tadi kalau misalkan kecepatan awalnya 50 meter per detik, di awalnya 50 meter per detik terus, yang ditempuh dalam waktu 5 detik, maka kita katakan bahwa bola basket ini akan bergerak sejauh 250 meter. Jika 50 meter per detik terus, tapi kenyataannya diperlambat oleh gaya gravitasi, yaitu dengan kecepatan yang paling tinggi, maksudnya di posisi yang paling tinggi di sini kecepatannya menjadi 0. Karena 0, kemudian ini jarak tempuhnya adalah 5 detik, waktu tempuhnya adalah 5 detik, berarti 0 meter per detik dikali 5 detik. Hasilnya adalah 0. Berarti kita coba rata-ratakan 50 dikali 5 sama dengan 250 meter, dibagi 2 sama dengan 125 meter. Hasilnya sama seperti yang tadi. Kemudian kalau misalkan kita jatuhkan, berarti ini bola basketnya kita jatuhkan cara terjun bebas. Di sini ada gaya gravitasi yang memainkan 10 meter per detik kuadrat. Kemudian waktu tempuhnya adalah 3 detik. Jadi kita coba lepaskan bola basket ini di sebuah tebing sehingga muncul yang namanya jatuh bebas. Kemudian di bola basket ini pada dasar sebuah permukaan tanah dia memantul pada detik ke-3. Maka kita katakan bahwa kecepatan terakhir di sini menjadi 30 meter per detik. Nah, kemudian untuk yang kita ingin tahu adalah ketinggian dari tebing tadi. Sama seperti ini caranya. Cuman masalahnya kalau di sini kita sudah tahu adalah waktunya 3 detik, berarti kita tahu juga kecepatan akhir di sini adalah 30 meter per detik. Kemudian kita coba untuk menghitung jaraknya, maka caranya sama, 30 meter per detik dikali 3 sama dengan 90 meter. Kemudian 0 dikali 3 sama dengan 0. Kemudian kita coba cari tahu rata-ratanya adalah dibagi 2 sama dengan 45 meter. Berarti jarak dari sini sampai ke dasar itu adalah 45 meter. Kita coba misalkan di sini ada sebuah basket tadi. Kemudian basket ini kita lempar ke bawah dengan kecepatan awal adalah 20 meter per detik. Kemudian di setiap detiknya ditambah 10 meter setiap detiknya. Nah, pada saat menyentuh tanah membutuhkan waktu 5 detik. Maka kita tahu bahwa kecepatan akhir di sini, kecepatan akhir bola basket ini ketika menyentuh tanah adalah 70. Karena setiap detik bertambah 10 meter. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Kemudian karena dia punya kecepatan awal 20 meter per detik menjadi 70. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menghitungnya dengan tadi kecepatan awalnya adalah 20 meter per detik dikali 5 sama dengan 100. Kemudian ditambah 70 meter per detik dikali 5 sama dengan
350. Menjadi hasilnya adalah 450. Kemudian kita hitung rata-ratakan menjadi 225 meter. Jadi jarak dari titik awal sampai menyentuh tanah itu adalah 225 meter. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat rumus, maka kita bisa tahu bahwa misalkan di sini ada kecepatan awalnya adalah V0, kemudian di sini ada percepatan gravitasinya kita anggap A, seharusnya G ya. Kemudian ini waktu tempuhnya adalah T, dan kecepatan akhirnya adalah V. Maka kita katakan bahwa V sama dengan V0. Nah, ini V0 ditambah percepatan dikali T. Tadi kalau di sini kan tadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Berarti A kali T. Kemudian ditambah kecepatan awal 20 menjadi 70. Maka hasilnya adalah V. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengetahui tingginya berapa, tinggi tebingnya itu berapa, maka kita katakan bahwa V0 dikali T. Yaitu V0, ini V0 dikali T, ini V0 dikali T, kemudian ditambah V0 ditambah A kali T juga sama, kemudian dikalikan T. Kemudian kalau misalkan ini kalau di sini ini kan langsung ya, jadi V0 ditambah A kali T, hasilnya 70 dikali T. Sama aja dengan yang tadi di sini. Jadi yang namanya ini di sini. Kemudian T-nya dari mana? Ini dari mana? Berarti kan dikalikan T, yaitu yang ini. Ya. Kemudian kalau misalkan kita kalikan V0 dikalikan T, jadi V0 dikali T. Kemudian ditambah A kali T sama dengan A kali T kuadrat. Supaya nggak bingung, saya coba tuliskan di sini ya. V0 dikali T sama dengan V0 kali T. Kemudian di sini A kali T berarti A kali T kuadrat. Gak susah ya. Kemudian karena di sini V0 dikali T sama dengan ini V0 ditambah V0 kali T, berarti 2 V0 dikali 2T. Karena di sini ada 2 dibagi 2, berarti di sini 2 dulu ya. Saya coba 2, di sini ada 2. Nah, di sini kita coret-coret menjadi V0 dikali T. Kemudian di sini ada A kali T kuadrat. Karena di sini ada setengahnya, berarti setengah kali A kali T kuadrat. Maka hasilnya seperti ini. Yaitu V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ingin membuat rumus, dari sini kita bisa tahu rumusnya seperti ini. Contoh kasus misalkan ya, di sini ada sebuah meriam, tank tempur. Di sini ada koordinat X dan Y. Meriam ini memiliki kecepatan secara horizontal, jadi ada 2 komponen X dan Y kecepatannya. Kecepatan X-nya itu adalah 20 meter per detik. Sementara kecepatan Y-nya adalah 60 meter per detik. Maka kita hitung titik tertingginya berapa detik. Ya. Karena kita tahu di sini ada 60 meter per detik, yaitu sumbu Y-nya ke atas.
Berarti karena di gerak vertikal itu ada yang mengganggu adalah gravitasi, yaitu dengan 10 meter per detik kuadrat, maka 60 meter per detik dibagi 10 meter per detik kuadrat hasilnya 6 detik. Berarti waktu tempuhnya adalah 6 detik. Kalau waktu tempuhnya adalah 6 detik, berarti kita hitung 60 dikali 6 sama dengan 360. Kemudian pada saat posisi tertinggi kan jadi 0. Ditambah 0 dikali 6 tetap 0 ya. Berarti 360 dibagi 2 sama dengan 180. Berarti jarak titik tertinggi ini adalah 180 meter. Dari sini sampai sini 180 meter. Kemudian, nah ini jadi 60 meter per detik dikali 6 detik sama dengan 360 meter. Kemudian ditambah 0 meter per detik dikali 6 detik sama dengan 0. Berarti 360 meter dibagi 2 sama dengan 180. Kemudian kita ingin menghitung dari titik awal sampai titik tertinggi ini. Ini berapa? Nah, gitu kan? Berarti karena kita sudah tahu di sini waktu tempuhnya adalah 6 detik, sementara di sumbu horizontal, di sumbu X-nya tidak ada yang mengganggu. Kalau yang di vertikal itu kan ada yang gangguin ya, gravitasi, sementara yang di X-nya nggak ada yang ganggu. Berarti langsung saja 20 meter per detik dikali 6 detik sama dengan 120 meter. Berarti dari sini ke sini adalah 120 meter. 20 meter. Kita coba tahu seperti ini. Ini kita coba coret-coret detik ke detik ya. Kita coret menjadi 20 meter dikali 6 sama dengan 120 meter. Nah, kita bisa tahu berarti kalau misalkan kita ingin membuat koordinat ke dalam koordinat X dan Y, maka X-nya itu adalah ini 120 meter, 120 meter, dan Y-nya adalah 180 meter, jadi 180 meter. Nah, ini adalah koordinatnya 120,180 meter. Nah, titik koordinat tertinggi menjadi 120,180 meter. Nah, kemudian kita ingin tahu jarak tempuhnya ini maksimumnya berapa. Berarti kan kita tinggal dikali 2 ya. 120 dikalikan 2. Jadi 240. Maka jarak maksimumnya adalah 240. Mencapai ke musuh gitu ya. 240 meter. Contoh lainnya misalkan ya di sini ada langsung jawaban ini salah, berarti salah ini ya, biar nggak apa-apa. Di sini misalkan ada seseorang tentara yang menembak di sebuah gedung, dan di sini misalkan ada musuh. Ya, di sini ada musuh. Kita ingin tahu jarak dari puncak tertinggi seorang sniper ke musuh, yaitu berapa meter. Kemudian tinggi gedungnya berapa meter, gitu ya. Ini yang ditanyakan adalah tinggi gedung, dan jarak dari sniper ke musuh adalah X. Maka kita harus cari tahu dulu waktu tempuhnya. Misalkan ini ada waktu tempuhnya, misalkan yang diketahui adalah 6 detik. Berarti dari sini, dari 0 nyampe ke bawah itu adalah dalam selang waktu 6 detik.
Artinya kecepatan akhirnya menjadi 60 detik. Karena 60 detik berarti kita ingin cari tahu rata-rata atau perubahan secara teraturnya berapa. Berarti 60 meter per detik dikalikan 6. Karena 6 detiknya di sini, berarti 60 dikali 6 sama dengan 360 meter. Ini coret-coret ya. Coret. Kemudian ini 0 meter per detik dikalikan 6 detik, coret juga. Hasilnya tetap 0 ya. Jadi 360 meter dibagi 2. Hasilnya adalah 180 meter. Jadi tinggi gedungnya adalah 180 meter. Kemudian di sini jarak dari seorang sniper ke musuh itu mencapai 1800 meter. Dari mana? Tinggal dikalikan saja, karena kalau yang di sini di sumbu X tidak ada yang mengganggu, berarti akan konstan terus, yaitu 300 meter per detik dikalikan 6 detik. Kemudian kita coret-coret menjadi 300 dikalikan 6 sama dengan 1800. Demikian untuk contoh kasus gerak lurus berubah beraturan. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, kemudian kalau misalkan dirasa bermanfaat untuk orang lain, mohon di-share juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.